Senang sekali Mas Anang bisa melibatkan kami dari HWDI NTB untuk kegiatan ini. Mungkin singkat itu aja, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sri Sukarni. Yang lainnya Mbak Baik Khadijah mungkin. Mbak Khadijah. Ya, Bu. Mbak. Oh. Apa kabar? Halo, Mbak? Iya, halo. Saya bisa mendengar Mbak Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baik Khadijah dari Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Sumbawa dan juga Ketua HWDI Kabupaten Sumbawa, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumbawa. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mas Anang telah melibatkan kami di sini. Udah lama ndak ketemu ini sama Mas Anang. Udah dari 2018 kita ndak ketemu Mas Anang. Terima kasih banyak Mas Anang. Sudah melibatkan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Khadijah dari Sumbawa ya. Jauh nih. Kabupaten Sumbawa besar. Baik, tadi ada Bu Susi ya. Tadi aku lihat Bu Susi open videonya. Oh, Masya Allah. Bu Susi. Bentar, Bu Susi. Saya senang sekali bertemu lagi ya. Terakhir di Semarang ya ketemu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi dari HWDI Kabupaten Sumbawa. Ya, terima kasih. Oh, ini dari Sumbawa juga ya tadi ya? Sama-sama dari Sumbawa. Iya. Oke, silakan Bu Endah Susilawati ya, namanya sama-sama Mbak Susi ya. Silakan Bu Susi. Bu Susi masih di mute, ininya suaranya tidak terdengar. Oh ya. Iya. Ya, sudah. Sudah ya. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Bu Susi dari Jawa Tengah. Mbak Dewi, senang bisa ketemu kembali Mbak. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Susi juga sehat selalu. Sukses selalu ya untuk teman-teman PUI ya. Terima kasih untuk programnya ini. Sama-sama. Mau dilanjut ke teman-teman yang lain, silakan. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dari Pak, tinggal dua ya kalau saya, Pak Ferry dan Ibu Yulianti. Silakan untuk Pak Ferry. Sepertinya mungkin Pak Ferry sedang tidak di depan layar ya. Baik, apakah Ibu Yulianti bisa untuk open cam atau open suaranya saja tidak apa-apa? Mana ini? Bisa kecil sisa HP-nya, Sa. Duh. Lingkungan. Kalau memang awal bulan, ya yuk gitu. Gampang ya, ya tanya kalau ayah, kalau memang ya. Soalnya dibantu alasannya. Halo Bu Yulianti, bisa mendengar suara saya? Iya.
Mu ini bagaimana Mu? Apa jatuh? Suruh ngaksen suara. Nggak bisa di. Ya Gitu ya? Ke. Iya deh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi lah. Pulangnya. Kemarin makanya mau beli ya namanya di sana Sepertinya terjadi gangguan ya sama Ibu Yulianti mungkin ya jaringan internetnya. Iya Mbak, bentar. Iya nggak apa-apa Mbak Yulianti, kalau memang tidak bisa tidak apa-apa. Sinyalnya jelek. Mbak. Ya, baik, terima kasih. Oke, apakah Pak Ferry sudah bisa untuk bergabung dengan kami? Halo Pak Ferry. Ini ada Bapak Fajrillah ya yang sudah hadir juga bersama kami. Halo Pak Fajriah. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir. Ini Pak Fajriah dari mana? Saya dari Aceh, Pidijaya. Oh, dari Aceh. Wah, ini pesertanya hadir dari Sabang sampai Merauke ya. Sudah mewakili, alhamdulillah. Terima kasih Ya. Pak Fajrillah sudah hadir bersama kami. Iya, sama-sama. Baik, ini tadi Pak Ferry chat bahwa kamera laptopnya tidak berfungsi. Oke, tidak apa-apa Pak Ferry. Oke, sepertinya kita bisa mulai ya untuk kegiatan sosialisasinya. Terima kasih rekan-rekan sudah mau membuka kamera dan mau untuk memperkenalkan dirinya ya. Saya sangat senang sekali. Ini mohon maaf suara saya mungkin agak bindeng ya, lagi pilek. Mungkin semoga masih terdengar jelas di laptopnya teman-teman masing-masing ya suara saya. Baik, saya izin share screen dulu untuk men-sharing presentasi kita hari ini. Oke, apakah sudah terlihat dengan baik, terlihat dengan jelas presentasi saya? Sudah, Mbak. Sudah, oke, terima kasih. Ya, di sini saya ingin memulai untuk menjelaskan mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan bersama dengan teman-teman organisasi penyandang disabilitas dan juga dengan Arbrita Samari Turbun ya di tahun ini dan juga di awal tahun depan, di mana kegiatan ini mengadaptasi dari kegiatan sebelumnya di tahun 2017, yaitu kami ingin memperkenalkan pemetaan yang bebas dan terbuka melalui OpenStreetMap bersama dengan teman-teman ya untuk aksi inklusif dalam kemanusiaan dan juga di kebencanaan di Indonesia. Ini tim kami. Jadi perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ini memiliki tim kecil ya, di mana saya sebagai lead-nya, kemudian saya dibantu oleh Mbak Elida, Mas Dido, dan juga ada Mbak Ika ya, di mana di sini beliau tidak hadir, dan juga Mas Dinar dan Mbak Ica dan Mbak Tri Selasa, yang di mana di sini juga hadir di kegiatan kali ini. Perkumpulan OpenStreetMap dulunya ini dikenal dengan Hot Indonesia ya. Jadi pada tahun 2017 kami sebagai Hot Indonesia di mana kami bergerak dan membuat organisasi secara legal di Indonesia ya untuk lokal organisasi dengan nama Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Di mana kami masih organisasi non-profit yang bergerak di bidang pemetaan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan untuk pembangunan berkelanjutan, di mana kami menggunakan platform pemetaan yang bebas dan terbuka, yaitu OpenStreetMap.
Kenapa pemenuhan data spasial ini sangat diperlukan? Karena ini menjadi hal mendasar untuk kebutuhan dalam respon kemanusiaan dan manajemen kebencanaan di Indonesia ya. Di sini kami mengumpulkan data OpenStreetMap secara bersama-sama ya, dengan komunitas, dengan masyarakat, dengan local government, dengan pemerintah, dan juga dengan komunitas dan masyarakat. Kenapa data spasial itu penting? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini kami juga ingin meningkatkan kapasitas komunitas disabilitas dan perempuan, di mana mereka menjadi kelompok yang rentan ya, penduduk rentan dalam manajemen kebencanaan, di mana kami ingin membuat mereka memiliki ketangguhan dan menjadi sumber kebijakan informasi dalam respon kemanusiaan yang inklusif dengan melalui perkembangan teknologi spasial yang bebas dan terbuka. Karena di sini kalau terjadi bencana, tentunya kan kita harus menyelamatkan diri sendiri ya. Begitu juga dengan teman-teman dengan kelompok rentan tersebut. Kegiatan kami sudah dimulai dari tahun 2012 sampai dengan saat ini ya, kurang lebih 10 tahun, di mana kami melakukan pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat, terutama untuk mendukung penanggulangan bencana di Indonesia. Ini sudah meliputi kegiatan di 34 provinsi ya. Di sini saya senang sekali teman-teman sudah mewakili beberapa provinsi di Indonesia ya. Tadi ada dari Sumbawa, dari Lampung, dari Aceh, dari Sumatera Barat, dan dari Jawa Tengah. Ini di mana nanti bisa mengangkat isu, ide, dan gagasan dari wilayahnya masing-masing mengenai aksi yang inklusif yang bisa dituangkan dalam sebuah pemetaan ya, atau peta. Nah ini sebelum saya menjelaskan mengenai kegiatan kita di tahun ini, saya ingin berbagi mengenai mengapa data spasial itu penting. Di sini saya memiliki data tabular ya, kemudian saya juga memiliki sebuah peta. Kira-kira dari jenis tabel dan juga dari jenis peta ini, mana yang lebih mudah untuk divisualisasikan ya, untuk ditampilkan secara informatif ketika terjadi bencana contohnya. Di sini tabel ada lokasi pengungsian Kabupaten Tuban ya, ada nama kecamatannya, berapa yang dievakuasi, jumlah tempat evakuasi, kapasitas penampungan, tampungannya, kemudian aset yang terdampak, dan juga perkiraan jumlah penduduk yang terkena dampak. Nah, di sebelahnya itu ada peta, di mana warna kuning itu menggambarkan titik penjemputan, dan warna orange ini adalah menggambarkan penduduk yang terdampak. Dan warna pink di sini adalah tempat evakuasi. Dengan menggunakan peta dan data spasial, kita dapat mengetahui di mana titik jemput, di mana penduduk terdampak, dan di mana tempat evakuasi. Sehingga ini memudahkan sekali ya ketika terjadi bencana, teman-teman, rekan-rekan sudah tahu nih, Bapak dan Ibu sudah tahu, kita harus menyelamatkan diri kemana, seperti itu. Nah ini akan sangat baik jika ada sebuah peta yang menggambarkan ini di setiap tempat yang memiliki indeks risiko bencana tinggi ya, terutama di Indonesia kita berada di zona bencana. Kemudian pada tahun 1855 ini ada peneliti namanya John Snow, yaitu dia memetakan lokasi kematian akibat kolera, memetakan beberapa jaringan jalan, pompa air, dan sumur. Lalu terjadi hal yang sangat menarik, bahwa ternyata pola kasus kematiannya terkonsentrasi di sumur yang berada di Broad Street ya. Nah jadi sini dapat diketahui bahwa ini mungkin terjadi karena airnya tidak bagus seperti itu. Informasi awal ini selanjutnya akan memudahkan untuk investigasi ya, mencari penyebabnya, sumber, dan bagaimana kita menanggulangi kolera tersebut. Jadi dengan kita mengetahui ada di mana, kemudian kenapa, itu menjadi sangat esensial atau penting sekali untuk membuat decision making ya, di sini untuk membuat kebijakan misalkan untuk aksi kemanusiaan atau untuk tadi ya penanggulangan kolera atau dalam manajemen bencana, kita harus ke tempat evakuasi dan melalui rute mana untuk menyelamatkan diri pada saat terjadi bencana.
Ini ada sebuah denah. Nah, ini mungkin teman-teman pernah ya, rekan-rekan pernah Bapak dan Ibu di sini untuk menggambar denah, misalkan denah peta desa gitu kan, denah peta desa, misalkan di sini ada ladang, kemudian di sini ada rumah saya, di sini ada jalan, ada sekolah. Ini mungkin bahkan saya juga pernah ya menggambar seperti ini di sebuah kertas, di mana sketsa atau denah ini jika daerahnya berubah atau misalkan di sini sawah kemudian diubah menjadi sebuah bangunan, misalkan rumah sakit atau sekolah seperti itu ya. Nah ini kan kita agak kesulitan ya untuk membuat atau mengubah denah tersebut. Kemudian juga apabila datanya berubah sangat cepat ya, dan peta desa ini diperlukan oleh banyak pihak gitu misalnya ya, untuk misalkan untuk BPBD, kemudian untuk organisasi penyandang disabilitas, dan untuk universitas misalkan ya menggunakan peta desa ini kan sangat sulit ya untuk kita mendistribusikannya gitu ya, untuk kita berbagi mengenai sketsa atau denah desa ini dengan menggunakan peta analog ya atau peta cetak ya, denah seperti sederhana seperti ini, di mana ini juga tidak memiliki skala ya atau perbesaran dan juga tidak memiliki koordinat yang pasti. Ya, jadi meskipun dengan peta analog atau bahkan sketsa ini sudah mampu ya melihat pola keruangan dan hubungan keterikatan antar objek. Namun peta analog ini memiliki keterbatasan, yaitu tadi ya, di mana peta digital itu sangat mudah untuk diperbarui, divisualisasikan, dianalisis, dan tentunya mudah diakses dan untuk berbagi data. Ya, di sini saya memiliki contoh peta digital, di mana kita bisa mengetahui, misalkan di Desa Mojo Agung 1, yaitu ada jumlah penduduk rentannya itu ibu hamil ada 8, disabilitas ada 10, dan lansia ada 5. Dan ini menjadi sumber kebijakan dalam penanggulangan bencana ya. Tentunya apabila ini terjadi banjir di aliran sungai tersebut, ini kita harus menyelamatkan penduduk rentan lebih diprioritaskan di Desa Mojo Agung ya. Dan kita juga bisa mengidentifikasi aksesibilitas di sana. Apakah jalan yang dilalui ini bisa digunakan oleh penduduk rentan untuk menyelamatkan diri gitu. Dan juga berapa jumlah bangunan yang terdampak banjir, jalanan yang tergenang, desa mana saja yang tergenang banjir, ini bisa kita gambarkan atau kita identifikasi secara mudah ya dengan melalui peta. Karena kita tahu di mana lokasinya dan di sana ada objek apa saja, gitu, berapa jumlah penduduknya. Itu menjadi dasar dalam manajemen penanggulangan bencana dan aksi respon kemanusiaan apabila terjadi tanggap darurat ya. Dan juga bisa untuk prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di mana teman-teman di sini sudah sangat paham ya mengenai manajemen kebencanaan di Indonesia. Ini adalah salah satu contoh dari peta accessibility, peta digital aksesibilitas ya. Ini masih di luar negeri ya, karena di Indonesia kami belum punya peta untuk aksesibilitas. Nah, di sini sangat berguna sekali ya, sangat bernilai sekali informasi yang diberikan, di mana di sini ada jalan yang mudah untuk dilalui, yang sangat sulit untuk dilalui oleh teman-teman penyandang disabilitas. Di mana ini ada jalan warna merah, yaitu sangat sulit untuk dilalui, dan hijau sangat mudah, dan ada beberapa tangga ya yang kita lihat di sini. Dan akses untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda itu juga bisa digambarkan di sini ya. Toilet mana saja yang memiliki untuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, jika kita memiliki peta seperti ini yang sangat lengkap, tentunya akan memudahkan pemangku kepentingan dan tentunya terutama teman-teman disabilitas ya dalam menggunakan aksesibilitas di tempat tersebut seperti itu. Nah, ini adalah salah satu goals yang juga ingin kita capai ya, tujuan yang kita capai. Kita ingin melengkapi data OpenStreetMap ini dengan aksesibilitas tersebut, di mana ini sangat digunakan sekali ya untuk pemerintah, kemudian untuk teman-teman dan komunitas dan juga masyarakat yang menggunakannya.
Oke, ini contoh satu lagi untuk perencanaan tempat evakuasi. Dengan berbicara melalui peta, kita jadi tahu mana saja jalan yang bisa dilalui ya, mana saja tempat yang kita jadikan yang aman untuk mengungsi ketika terjadi, misalkan terjadi tsunami ya di sini. Nah, ini bangunan-bangunan yang berwarna merah, yaitu tempat yang terdampak tsunami ya, dan yang berwarna hijau ini yang tidak terdampak, dan di mana rute evakuasi harus menyelamatkan diri. Nah, ini akan sangat baik jika kita mempunyai suatu peta ya, yang dicetak maupun digital mengenai informasi seperti ini. Jadi kita bisa mengurangi jumlah korban, terutama untuk penduduk rentan di wilayah tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan tadi ya, dari peta analog, dari sketsa dan denah, itu menjadi sebuah peta yang mudah diakses, yang mudah diambil datanya oleh semua pihak ketika terjadi tanggap darurat, membantu BNPB, membantu teman-teman rekan-rekan disabilitas, yaitu dengan menggunakan OpenStreetMap. Di sini OpenStreetMap itu adalah peta yang bebas, gratis, dan terbuka, yaitu menggambarkan platform di seluruh dunia. Ini teman-teman kemarin sudah mengisi kuesioner juga ya Bapak dan Ibu mengenai apakah sudah menggunakan peta. Di sini jawabannya sudah menggunakan Google Maps. Nah, OpenStreetMap sebenarnya sama dengan Google Maps ya, tapi OpenStreetMap ini gratis. Jadi kita tahu bagaimana cara menambahkan data ke OSM. Kalau di Google kan tidak tahu ya bagaimana cara menambahkan datanya gitu kan. Nah, dengan OpenStreetMap kita bisa menambahkan data. Bahkan Bapak dan Ibu di sini yang punya pengetahuan lokal ya tentang keruangan, di mana sekolah, di mana rumah sakit di desanya, di kecamatannya, dan aksesibilitas di sana sudah lengkap belum sih untuk penduduk rentan, untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, ini bisa digambarkan melalui OpenStreetMap. Jadi konsepnya itu adalah kita membuat peta kertas ini menjadi peta digital, yang mana peta ini bisa diakses oleh semua orang datanya. Mengapa OSM? Karena gratis, di sini kaya atau update, terus bebas dikustomisasi ya, seperti tadi ya, di layouting, bagaimana cara membuat jalur pengungsian, bagaimana kita mengidentifikasi bahwa di sini masih kekurangan fasilitas air bersih, seperti itu, dan tentunya mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Ini saya mau refresh lagi mengenai pelatihan kita di tahun 2017, di mana Bapak dan Ibu dan rekan-rekan disabilitas membantu kami dalam mengidentifikasi bangunan terdampak ya dan tempat evakuasi di suatu desa di Surakarta yang tergenang banjir. Nah, kita lihat sebentar ya videonya. Mohon maaf, apakah ada suaranya videonya, Mbak Trislasa? Ada, oke, baik, terima kasih. Masuk pendopo ini nggak ada akses disabilitas, coba. Ini baru kesulitan tingkat pertama yang tadi disuarakan dari Papua. Nah, dari situ kemudian kami bisa bermobilitas. Selama kami yang tunanetra tidak tahu di mana saya, di mana aku, itu kami tidak bisa bermobilitas. Gitu. Dan kelihatannya semua peta sama untuk kami, gelap semua. Nah, jika mau memetakan, bisa ditambahkan preset wheelchair, yes. Tidak ada tangga ya, semuanya masih abu-abu. Jadi berarti itu belum ada yang menandakan lokasi-lokasi itu apakah itu dapat diakses oleh kursi roda atau tidak.
mandinya. Nama. Oh ya. Nah, di bawah layar ada tombol. Tempat pengungsian, satu milik perorangan dan satu milik warga. Terima kasih ya untuk OSM yang udah memberikan pelatihan sama teman-teman ASB juga dan sangat berguna banget. Apalagi saya menggunakan OSM Tracker for Android itu lebih akses lagi. Sebenarnya dapat diakses oleh teman-teman yang tunanetra. Namun memang ada beberapa fitur yang OSM atau JOSM tadi yang di PC yang belum bisa diakses oleh teman-teman yang tunanetra. Sebenarnya mungkin bisa ditingkatkan lagi ke aksesannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejantanan selama mengikuti pelatihan ini cerah sekali. Wah, perubahan seperti ini baru pertama kali. Saya ingin tahu seperti apa. Oh itu, SM ada perubahan. Apalagi sampai ke terbangkan baru tahu itu. Ya baik, tadi adalah kegiatan yang kami lakukan bersama dengan ASB dan juga dengan BPBD Jawa Tengah ya, dan juga dengan DMI dan Humanitarian OpenStreetMap Team untuk melakukan pelatihan untuk penanggulangan bencana dan aksi kemanusiaan di Kota Surakarta ya waktu itu ya. Jadi kami mengidentifikasi di wilayah tersebut dan memasukkan mana yang dijadikan tempat evakuasi, kemudian sekolah, masjid di tempat yang terjadi banjir yang sudah disurvei oleh teman-teman di situ dengan dimasukkan ke dalam OpenStreetMap, di mana datanya masih bisa kita lihat sekarang di websitenya OSM dan masih kita bisa akses ya, atau kita download untuk aksi kemanusiaan dan disaster dan untuk kesiapsiagaan bencana ya, jika diperlukan kembali untuk di wilayah yang sama. Gitu. Maaf. Saya search dulu. Selanjutnya. Oke. Sekarang adalah program pemetaan inklusif dengan OpenStreetMap di tahun 2021 yang akan kami laksanakan bersama dengan Bapak dan Ibu yang hadir di sini ya, untuk pemetaan dengan OpenStreetMap, di mana OpenStreetMap ini sangat mudah digunakan ya, dan kita semua bisa berkontribusi di dalamnya, berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan datanya, yang mana tadi sangat kita gunakan ya di dalam video yang tadi sudah digambarkan oleh teman-teman di tahun 2017. Baik, ini akan disampaikan oleh Mbak Tri Selasa. Silakan Mbak Tri Selasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Next slide please. Ya, jadi tadilah kenapa latar belakang kita mengajak teman-teman untuk untuk bersama-sama melakukan pemetaan di OpenStreetMap. Nah, untuk programnya sendiri ini, pelaksana programnya adalah Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia dengan dukungan program dari ASB Indonesia dan The Philippines. Mitra utamanya teman-teman organisasi penyandang disabilitas, serta kita juga mendapat dukungan pendanaan dari OpenStreetMap Mapping Hub Asia Pasifik yang didukung oleh Humanitarian OpenStreetMap Team. Slide berikutnya. Nah, tujuan dari program ini sendiri ada beberapa tujuannya. Yang pertama, memperkenalkan pemetaan inklusif kepada komunitas disabilitas untuk membangun ketangguhan desa. Yang kedua,
melengkapi data spasial, khususnya data aksesibilitas di wilayah prioritas bencana. Yang ketiga, membangun serta memperkuat kapasitas komunitas disabilitas untuk menggunakan teknologi pemetaan yang bebas dan terbuka. Yang keempat, membangun kepemimpinan perempuan disabilitas dalam memperkuat kapasitas komunitas disabilitas dalam mengangkat ide serta gagasan untuk aksi kemanusiaan yang inklusif. Yang keenam, membangun database penggunaan OpenStreetMap Indonesia secara menyeluruh tanpa terkecuali. Yang ketujuh, membangun pendekatan pemetaan inklusif dalam respon kemanusiaan dan kebencanaan. Dan yang terakhir, membangun kerjasama antara mitra ASB dan organisasi penyandang disabilitas di Indonesia dengan kami, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Slide berikutnya, ya. Cakupan programnya, mengapa kita mengajak teman-teman, karena 15% warga dunia adalah penyandang disabilitas, dan salah satu kelompok berisiko yang terbanyak itu adalah teman-teman penyandang disabilitas. Yang kedua, bencana berdampak pada seluruh masyarakat, ya, tidak terkecuali, terutama juga penyandang disabilitas serta kelompok berisiko lainnya yang memiliki risiko lebih tinggi. Kemudian juga pendekatan inklusi disabilitas adalah pendekatan inklusif yang mencakup semua kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, pemetaan aksesibilitas sangat diperlukan untuk mengurangi dampak korban penduduk rentan di wilayah risiko bencana di Indonesia. Nah, kegiatan programnya sendiri ada 2. Yang pertama, webinar pemetaan inklusif dengan OpenStreetMap. Nah, ini rencananya akan dilaksanakan di minggu pertama Desember, namun masih tentatif. Yang kedua, ada Microgrants for Inspiring Women. Ini akan dilaksanakan di awal tahun 2022. Untuk detail kegiatan programnya, untuk webinar pemetaan inklusif, ini tujuannya untuk memperkenalkan OpenStreetMap sebagai pemetaan partisipatif yang bebas dan terbuka, memperkenalkan penggunaan data atribut OpenStreetMap dalam pemetaan inklusif, membangun kapasitas komunitas disabilitas dalam penggunaan teknologi yang bebas dan terbuka, dan juga berbagi pengetahuan dalam pemanfaatan pemetaan untuk ide dan gagasan pemetaan inklusif yang dapat mendukung komunitas disabilitas di Indonesia. Nah, kegiatan ini sendiri terdiri dari pelatihan serta pemetaan partisipatif, dan juga kita akan mengadakan kompetisi kecil-kecilan dengan hadiah yang cukup menarik juga. Untuk target pesertanya ini setidaknya 50 orang, jadi boleh lebih dari itu, tergantung dari antusiasme teman-teman juga. Dan kami harapkan juga 70% pesertanya itu perempuan. Karena kenapa? Karena nanti yang mengikuti webinar pemetaan inklusif ini berhak mengikuti program yang berikutnya, yaitu Microgrants for Inspiring Women. Dan juga nanti peserta webinar pemetaan inklusif ini akan juga mendapatkan sertifikat dari kami. Slide berikutnya. Nah, syarat peserta webinar ini ada 4. Yang pertama, memiliki keinginan yang kuat untuk mendukung pemetaan inklusif di Indonesia melalui OpenStreetMap. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk menjalankan dan bekerja menggunakan laptop atau komputer. Yang ketiga, memiliki laptop atau komputer sebagai penunjang kegiatan webinar. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk menjalankan pencarian informasi melalui internet dengan browser, seperti misalnya Google Chrome atau Firefox. Dan program yang kedua, ini ada Microgrants for Women, Inspiring Women. Jadi kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas perempuan di Indonesia dalam kepemimpinan yang mewakili organisasi atau komunitas dalam mengangkat suatu isu, ide, atau gagasan untuk diimplementasikan dalam sebuah proyek. Nah, dan khususnya juga kita mengangkat melalui penggunaan teknologi yang bebas terbuka, yaitu OpenStreetMap. Nah, peserta kompetisinya ini sebenarnya ada 3 yang akan kita angkat. Yang pertama, perempuan yang mewakili youth community.
Yang kedua ada perempuan yang mewakili organisasi atau komunitas disabilitas. Dan yang terakhir perempuan yang mewakili women community. Oke, tema yang kita angkat untuk microgrants-nya adalah Women Empowerment in Open Spatial Technology and Information. Jadi penguatan wanita, peran wanita dalam teknologi informasi yang bebas dan terbuka. Itu temanya. Untuk pelaksanaannya itu di awal tahun 2022, yang kita mulai insya Allah di bulan Januari. Nanti setelah itu kita akan memilih pemenang untuk mengimplementasikan idenya di Maret 2022. Pemenangnya akan diumumkan pada International Women's Day di bulan Maret 2022. Untuk microgrants-nya sendiri, kita akan memberikan puluhan juta rupiah untuk 3 perempuan perwakilan dari komunitas. Oke, itu saja penjabaran dari kami. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Dewi. Ya, terima kasih Mbak Tri tadi ya untuk penyampaian program atau kegiatan kita yang bisa kita lakukan bersama-sama ya dengan teman-teman rekan-rekan disabilitas yang sudah hadir, di mana nanti kami mengharapkan perwakilan yang hadir di sini untuk menyampaikan ke anggotanya, untuk organisasinya, untuk menjadi peserta dalam webinar yang akan kita laksanakan di awal Desember. Baik, kita masih punya waktu 15 menit. Apakah dari Bapak dan Ibu di sini ada memiliki pertanyaan mengenai kegiatan yang telah kita sampaikan tadi? Terima kasih. Terima kasih juga ya untuk Mbak Eka di sini dan Mbak Yanda ya, selaku JBI kita yang membantu kita dalam mentranslasikan kegiatan kita kepada teman-teman. Saya Mbak, sedikit. Ya, silakan Mbak Sri Sukarni. Iya, saya mau tanya nih Mbak, apakah nanti di pemetaan ini kita memilih satu desa gitu atau bagaimana? Misalnya di desa terdampak kayak di NTB dulu kan ada di KLU, sempat juga kami sama Mas Anang dan teman-teman SB dulu kan di Lombok Utara gitu. Apakah kita akan mengambil desa yang terdampak untuk pemetaan tentang bagaimana aksesibilitas, bagaimana yang seperti tadi peta yang akan dilaksanakan di program ini, atau bisa juga mencari desa yang tidak terdampak gitu Mbak. Nah yang kedua yang ingin saya tanyakan, teman-teman ini kan banyak yang gaptek tuh Mbak, termasuk saya hanya bisa buat Word sama PowerPoint, itu pun masih dibantu sama adik-adik mahasiswi gitu. Nah, apakah ada setelah nanti kita mendapatkan di awal yang Desember itu, kita Zoom itu webinar ya, webinar untuk pelatihan webinar, apakah ada kapasitas yang akan diberikan oleh tim kepada kami organisasi disabilitas terkait untuk bagaimana menggunakan Google apa namanya itu yang untuk pemetaan apa OpenStreetMap Ibu. Ya, OpenStreetMap itu apakah kita akan dikasih bimbingan dulu, akan dikasih kapasitas itu untuk selanjutnya mengikuti program atau kegiatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sukarni. Pertanyaannya sangat bagus ya, sangat menarik. Betul, tadi saya lupa menyampaikan ya. Pada kegiatan pelatihan di awal Desember, kita akan membantu ASD, yaitu untuk program pasti ya, untuk di Lampung Selatan, di Desa Raja Basa ya, kalau saya tidak salah ingat kecamatan, untuk melakukan pemetaan secara bersama-sama ya, untuk kita latihan bagaimana kita menggunakan OSM, terus bagaimana kita melakukan pemetaan aksesibilitas di sana, seperti itu. Nah, nanti baru teman-teman bisa mengaplikasikannya di tempat atau desa masing-masing. Tadi kan ada program namanya microgrants untuk
wanita ya yang menginspirasi gitu ya. Nah, nanti Ibu Sukarni bisa mengangkat ide tersebut. Misalkan tadi di desa NTT ya, maaf, itu terjadi aksesibilitasnya tidak bisa diakses gitu kan. Masih banyak misalkan fasilitas tempat air bersih tidak ada, kemudian tidak ada yang memudahkan untuk teman-teman disabilitas untuk melalui jalan evakuasinya. Nah, itu idenya bisa dituangkan dalam kegiatan tersebut. Itu. Dan tentunya kami akan membimbing teman-teman ya, rekan-rekan organisasi penyandang disabilitas jika ada pertanyaan seputar OSM setelah pelatihan, kita bisa melakukan email atau pertanyaan lewat WhatsApp, atau bisa kita bantu dalam virtual pelatihan seperti ini, seperti itu jika memang dibutuhkan. Seperti itu Ibu Sukarni. Maksud saya nanti kan kita akan ikut kegiatan di bulan Desember. Nah, sebelum melakukan pemetaan itu kan kita di Zoom meeting itu diberikan pemahaman bagaimana melakukan pemetaan. Tadi kan bagus sekali sih yang di Lampung terkait dengan program pasti apa namanya itu. Nah, kenapa tidak diberikan juga ke kami di daerah lain gitu kan? Jangan hanya di Lampung kan. Kalau Lampung langsung gitu kan Mbak, kalau kita kan mungkin lewat Zoom meeting atau apa gitu. Tapi bagaimana nanti ke depan supaya kita benar-benar bisa melaksanakan ini, melaksanakan pemetaan ini, benar-benar bisa mengaplikasikan. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apakah di aplikasi itu juga sudah mengakomodir tentang akses untuk teman-teman disabilitas yang lain? Misalnya seperti sensorik netra, sensorik rungu, dan mental dan intelektual. Apakah di aplikasi itu juga sudah memberikan pemetaan bagaimana penyelamatan atau apa gitu untuk mereka yang ragam disabilitas gitu Mbak? Baik, mengenai pemilihan lokasi, sebenarnya kami di tahun ini program dari Perkumpulan Open Street Map sendiri, kami memilih beberapa wilayah di daerah Sumatera dan Kalimantan untuk dilakukan virtual pemetaan ya Bu Sri Sukarni, karena semenjak COVID kami memiliki keterbatasan untuk melakukan survei di lapangan seperti pada tahun 2017. Jadi di program ini kami tidak ada survei lapang di desa-desa tersebut, tapi kami melakukan pemetaan secara jarak jauh, yaitu dengan menggunakan teknologi OSM tadi, seperti itu. Nah, mengenai bantuan kami di Lampung Selatan itu hanya seputar mengenai data spasialnya ya, seperti data bangunan, data jalan, tapi kami tidak membantu untuk survei langsung di Lampung Selatan. Begitu juga beberapa daerah di Indonesia, seperti itu. Jadi program ini hanya terbatas untuk melakukan kegiatan melalui virtual. Nah, nantinya melalui program Microgrant for Inspiring Women, jika memang Ibu Sukarni ingin tadi ya melakukan contoh pemetaan di daerah wilayah Ibu, nah Ibu bisa mengangkat ide tersebut. Nah, tentunya Ibu juga bisa melakukan survei lapang di sana dengan hadiah yang sudah tadi dihasilkan ya, karena hadiahnya ini adalah untuk mengimplementasikan sebuah proyek. Jadi misalkan untuk melengkapi data-data di kota NTB gitu kan, di sana ya di provinsi NTB, misalkan dipilih satu misalkan di daerah Dompu gitu kan ya, atau daerah Bima misalkan ya, atau daerah Lembata ya, di NTT itu Lembata ya misalnya, di sana seperti itu. Dan tentunya bimbingan yang kami berikan masih terbatas lewat virtual ya, lewat pelatihan seperti ini. Kalau memang dirasa setelah pelatihan yang kami berikan di bulan Desember belum cukup, nanti kami bisa memberikan pelatihan kembali, tapi kami tidak bisa langsung datang ke daerahnya ya, hanya melalui kegiatan webinar seperti ini saja. Seperti itu Ibu Sukarni. Dan untuk pertanyaan tadi ya, satu lagi saya lupa, untuk apakah di peta WSM sudah bisa untuk ragam disabilitas ya, untuk sensoriknya itu belum bisa. Jadi teman-teman maaf yang tidak bisa untuk melihat itu tidak bisa menggunakan aplikasi OpenStreetMap.
seperti itu untuk menambahkan data-datanya. Mbak Dewi, Mas Anang sepertinya raise hand. Oh iya, Mas Anang silakan. Baik, terima kasih. Raise hand bukan berarti menyerah ya. Oke, mungkin pertama yang saya tangkap mungkin teman-teman satu mesti ada beberapa yang mungkin masih bingung ya OpenStreetMap apa, meskipun tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Mbak Dewi di awal dengan beberapa gambar. Tadi juga sudah disampaikan ke teman-teman, prinsipnya sama dengan Google Map. Cuman kalau Google Maps itu kita nggak bisa melakukan pemetaan. Paling banter Google Map itu kita menandai misalkan saya punya toko nih, punya toko kelontong, kemudian saya titik nih, ini lokasi apa? Lokasi titik kelontong apa? Toko kelontong gitu. Itu masih bisa dilakukan di Google. Nah, cuman Google itu punya keterbatasan. Misalkan kita memetakan jalan, memetakan bangunan-bangunan yang ada, itu karena Google sendiri sudah punya tim sendiri yang survei-survei lapangan. Nah, bedanya dengan OpenStreetMap itu bersifat partisipatif, teman-teman. Jadi suatu wilayah kalau nggak banyak yang dipetakan, makanya peta di OpenStreetMap akan bolong-bolong. Begitu ya Mbak Dewi ya? Ya, jadi Ya, kalau betul, Mas Anang. misalkan di kampung saya, kebetulan kalau saya pernah memetakan satu kampung saya ada 3 RT gitu, sehingga bangunannya cukup lengkap. Tapi mungkin kampung orang lain yang nggak ada orang memetakan, maka masih bolong-bolong. Karena OpenStreetMap itu tadi terbuka dan partisipatif. Nah, sehingga sangat berguna misalkan dalam pemetaan risiko bencana atau misalkan dalam suatu kejadian bencana, kemudian ada biasanya para relawan OpenStreetMap itu melakukan pemetaan di mana saja sih wilayah-wilayah yang terdampak bencana seperti itu. Bahkan ketika ada tim yang di lapangan, mereka bisa mengupdate karena update-nya itu bisa di mana sih bangunan atau daerah yang terpapar cukup parah. Itu bisa diupdate dari tim yang ada di lapangan ketika mungkin bisa melakukan pemetaan. Nah, itu mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Aduh, saya nggak bisa ini. Oh, nah, dikasih akses. Mas Dido, minta tolong Mas Anang buat dikasih akses. Ya, Kebetulan sudah. saya cuma mau kasih gambaran aja ke teman-teman bentuknya OpenStreetMap yang bisa kita lakukan tanpa tanpa pergi ke lapangan. Nah, karena tadi disampaikan Mbak Dewi kendalanya kan kita nggak bisa ke lapangan ya. Maksudnya ke daerah-daerah. Jadi kita bisa bekerja secara ya kayak ini WFH. Jadi bisa dilakukan. Jadi mungkin saya mau share screen dulu sebentar saja buat kasih gambaran teman-teman supaya punya bayangan ya. Kebetulan saya punya akun. Jadi memang harus punya akun ya teman-teman. Ini kampung saya nih. Kebetulan kampung saya punya akun. Cukup mudah bikin akunnya, besok mesti akan diajari waktu pelatihan buat peserta bikin akun, login gitu kan. Nah, dulunya awalnya di awal-awal saya belajar, saya juga masih belajar untuk OpenStreetMap, nyumbang-nyumbang peta gitu kan. Dulu awalnya kampung saya itu nggak selengkap ini bangunan-bangunannya, informasinya lebih lengkap di Google gitu untuk beberapa titik. Apalagi sekarang zamannya online shop itu Google, waduh banter banget untuk menandai rumah-rumah atau toko-toko online di rumah. Nah, ini yang saya lakukan dulu teman-teman, kasih kotak kayak gini. Kemudian menamai beberapa tempat, itu namanya apa. Kemudian bahkan mengedit. Jadi misalkan dulu posyandunya itu di sebelah selatan atau bawah di area sini. Nah, sekarang misalkan sudah pindah,
sehingga kita bisa mengedit pindah kemana, menamai lokasi dan sebagainya. Termasuk tadi kalau tujuan dari bagaimana teman-teman bisa terlibat dalam pemetaan, misalkan teman-teman tahu lokasi aksesibilitas di layanan publik, entah itu toilet, jalan, dan sebagainya, teman-teman bisa menandai fasilitas apa yang tersedia untuk aksesibilitasnya. Itu singkat saja sih yang bisa dibayangkan. Websitenya itu openstreetmap.org. Itu teman-teman bisa buka di situ dan login. Itu pertama ya Mbak. Mohon maaf agak panjang, mungkin juga saya mau menambahkan. Jadi untuk memperjelas juga sih. Nah, terima kasih sudah di chat. Sebenarnya tujuannya nanti pertemuan ini kita hanya sosialisasi. Harapannya dari tadi persyaratan yang disampaikan Mbak Dewi dan Mbak Tri tadi untuk peserta besok pelatihan, teman-teman bisa mengidentifikasi ke anggota organisasinya atau ke jaringannya. Misalkan, oh teman saya yang bisa menggunakan laptop atau terbiasa browsing itu ada sekitar 5 orang. Ya, itu yang punya potensi untuk terlibat dalam pelatihan Desember besok selama 2 hari. Karena memang ini yang masih jadi keterbatasan di OpenStreetMap dan juga di ASB. Dari pengalaman pelatihan sebelumnya 2017 di Solo, waktu itu kita pelatihannya kan tatap muka, itu pun ada beberapa teman yang satu laptop 2 orang kadang-kadang karena mungkin belum terbiasa pakai laptop, dan ketika di lapangan itu juga ada peran-peran yang berbeda kalau di lapangan. Nah, memang tadi sudah disampaikan Mbak Dewi, tantangannya untuk teman-teman yang punya hambatan melihat, karena peta itu kan visual dan mesti itu akan punya jadi hambatan untuk teman-teman. Dan mohon maaf mungkin untuk pertemuan virtual, karena saya bayangkan nanti akan banyak bekerja menggunakan laptop dan gambar di OpenStreetMap di webnya tadi, itu sangat terbatas. Dan dulu dari masukan dari teman-teman yang punya hambatan melihat, memang tantangannya adalah karena peta itu visual, sehingga cukup menyulitkan. Tetapi ketika bekerja di lapangan, teman-teman yang punya hambatan melihat itu bisa berkontribusi kalau dari latihan yang pernah kita lakukan. Misalkan mereka dengan alat GPS atau aplikasi yang Mbak Dewi dulu, OSM Tracker ya? Ya benar Mas, OSM Tracker. Ada aplikasi OSM Tracker itu bisa di handphone, aplikasi Android itu, dan teman-teman yang punya hambatan melihat menggunakan aplikasi itu dan mengidentifikasi area dengan bermobilitas, berjalan dengan teman-temannya, kemudian mereka bisa memetakan. Tetapi ketika mengimplementasikan dalam sebuah peta tetap ada hambatan, karena sekali lagi tadi kita masih punya keterbatasan ya, dan secara basic peta itu hal yang visual. Tetapi peran itu kan bisa dibagi-bagi. Ya kayak saya sama istri saya kan nggak semua peran saya dimainkan oleh istri saya, sebaliknya peran istri saya nggak bisa saya mainkan. Misalkan peran untuk melahirkan, jelas saya nggak bisa. Tapi istri saya bisa melahirkan 4 anak. Jadi sebenarnya itu yang jadi gambaran, memang ada keterbatasan di sana-sini, tetapi bagaimana membagi peran. Terus yang ketiga, kenapa di Lampung? Kebetulan ASB punya wilayah baru dengan Kemendagri, itu di Lampung dengan nama program Pasti. Nah, sebenarnya untuk Lampung dan khususnya Lampung Selatan itu hanya untuk latihan saja ya Mbak Dewi ya, bagi peserta besok ya. Ya, benar, hanya Mas. untuk latihan saja. Terutama untuk memetakan, mengkotaki atau ngasih peta garis jalan saja, tetapi untuk aksesibilitasnya bagi teman-teman yang belum pernah ke Lampung Selatan, khususnya ke kecamatan yang disasar,
tentu saja nggak bisa memetakan aksesibilitasnya karena nggak tahu, ya kan. Jadi sebenarnya Lampung Selatan itu bukan teman-teman datang ke sana atau nanti sampai program ini selesai itu khusus di Lampung memetakan Lampung, tapi hanya sekedar untuk uji coba atau berlatih bersama-sama dan memfokuskan di satu area saja supaya teman-teman OpenStreetMap, Mbak Dewi dan teman-temannya bisa memantau dari 50 peserta itu yang aktif memetakan dan punya kemampuan itu seberapa banyak, apakah 50% sudah cukup aktif, cukup menguasai dan sebagainya. Itu yang saya bayangkan dari pelatihan besok selama 2 hari dan menggunakan satu fokus area untuk latihan. Nah, setelahnya teman-teman itu kan ditawarkan dan saling berlomba ya untuk membuat semacam program kecil-kecilan dari masing-masing lembaga, itu bikin program kecil-kecilan dan ada 3 ya tadi Mbak Dewi ya, ya yang akan dipilih ya. Tetapi yang dipilih memang karena programnya berkaitan dengan perempuan dan perempuan dengan disabilitas, sehingga itu yang akan diseleksi untuk dapat microgrant atau hibah kecil ya, hibah kecil yang akan digunakan untuk menjalankan program kecil yang yang dibuat atau dirancang oleh teman-teman di wilayah masing-masing. Jadi kalau Lombok bikin program kecil diajukan ke POI, kemudian yang dari Aceh atau dari Lampung, dari Jawa Tengah dan sebagainya itu mengirimkan semacam proposal kecil-kecilan gitu, kemudian nanti akan diseleksi oleh POI, kemudian mungkin POI juga akan mempertimbangkan dari hasil pelatihan kemarin yang aktif-aktif yang mana sih, yang berkontribusi waktu uji coba memetakan di Lampung Selatan seperti apa sih, itu juga mungkin saja jadi bahan penilaian karena mesti mikrogrant atau hibah kecil itu ada hubungannya dengan pemetaan wilayah. Kira-kira itu, mohon maaf Mbak Dewi kalau terlalu panjang. Terima kasih Mas Anang, tidak terlalu panjang karena informasinya sangat bermanfaat untuk rekan-rekan disabilitas yang hadir ya, untuk lebih mengerti ya bagaimana program ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman teman-teman di sini. Jadi seperti itu memang gambarannya kurang lebih. Jadi yang pertama kegiatan pelatihannya adalah untuk teman-teman berlatih bagaimana menggunakan OpenStreetMap di satu lokasi yang mana kita bisa melakukan pemetaannya secara bersama-sama ya. Tadi seperti kata Mas Anang, kalau misalkan pemetaan itu tidak dilakukan secara bersama-sama, maka akan lama ya, dan akan susah. Jadi kita bareng-bareng memetakan latihan di Lampung Selatan, dan nantinya harapan kami adalah teman-teman bisa membuat ide atau gagasan tadi, misalkan di daerah Aceh, atau di Padang, atau di Lombok, mengenai pemetaan aksesibilitas, misalkan contohnya di tempat tersebut. Tentunya kami akan melakukan penilaian dari teman-teman di kompetisi tadi ya, hibah kecil untuk perempuan yang menginspirasi seperti itu. Salah satunya adalah perwakilan dari komunitas disabilitas Indonesia. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan disabilitas? Tadi Pak Ferry bertanya ya mengenai apakah peta OSM bisa memberikan simbol. Ya betul, tadi seperti yang digambarkan oleh Mas Anang di peta openstreetmap.org, jika kita contoh ya menambahkan masjid di situ, terus menambahkan sekolah, itu akan ada simbolnya. Nah seperti ini nih, Masjid Baitul A'la. Terus di mana ya letak posyandu? Ternyata di sebelah masjidnya ada posyandu dan juga ada TPA ya, tempat pertemuan warga. Jadi dengan berbicara dari peta, kita dapat mudah menunjukkan suatu lokasi ya di situ. Gitu. Jadi akan sangat menarik dan tidak sulit ya insya Allah untuk melakukan pemetaan dengan OpenStreetMap. Jadi harapan kami setelah dari sosialisasi ini dimohon untuk Bapak dan Ibu yang mewakili
organisasi penyandang disabilitas untuk berbagi dengan anggotanya atau jaringannya untuk mengikuti webinar pemetaan OpenStreetMap yang akan dilakukan Desember. Kami akan membagikan video sosialisasi ini, kemudian materi, dan juga poster mengenai kegiatan webinarnya dengan melalui email ya yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan. Itu teman-teman POI ada yang mau menambahkan? Mungkin Mbak Elida, Mbak Tri, Mas Dido, dan Mbak Ica. Sudah cukup Mbak Dewi kalau dari saya. Terima kasih. Tentunya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya dari Bapak dan Ibu di sini yang sudah bergabung. Mas Anang, ada yang ingin disampaikan lagi, Mas Anang? Ya, semoga harapan saya sih teman-teman yang hadir satu bisa berminat untuk mengikuti pelatihan secara organisasi, berminat untuk terlibat dalam organisasi dan bahkan untuk mengikuti lomba untuk mendapatkan grant, karena sebenarnya ini kesempatan juga yang lumayan lah untuk satu peningkatan kapasitas organisasi. Yang kedua, harapan saya sih teman-teman nanti bisa mendiseminasi atau menginformasikan ke entah itu ketua organisasi atau anggota organisasi yang lain yang bisa terlibat, paling bisa, ada tukang burjo nih. Jadi teman-teman di sini bisa berkoordinasi dengan pengurus organisasi untuk mengidentifikasi kira-kira yang anggota kita yang perempuan yang bisa ikut training besok itu siapa saja, tetapi tidak menutup hanya untuk yang perempuan, tetapi juga mungkin juga yang laki-laki. Tapi memang harapannya dari OpenStreetMap tadi memang komposisinya mungkin sekitar berapa 70% ya. 70% itu perempuan. Jadi kalau misalkan satu organisasi itu mengirimkan 5 orang, ya paling tidak 3-4 orang perempuan, 1 laki-laki, atau 3 perempuan, 2 orang laki-laki, itu sebenarnya juga masih memungkinkan sih menurut saya. Dan harapannya bisa juga ketemu lagi di minggu kedua, insya Allah di bulan Desember, sekaligus ini momentum setelah Hari Disabilitas. Kira-kira gitu, dan teman-teman ASB sendiri juga mungkin ada yang ikut Mbak Dewi nanti mungkin jadi peserta. Baik, Mas Anang, sangat diperbolehkan. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya kepada Mas Anang di tengah kesibukannya yang hadir bersama kami dan memberikan informasi yang sangat bagus ya untuk menambah pengertian dari teman-teman yang hadir di sini mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan di 4 bulan ke depan ya, sampai bulan Maret. Dan tentunya harapan kami, Bapak dan Ibu, mau berpartisipasi dalam kegiatan webinarnya dan mendorong organisasinya untuk mengangkat isu, ide, dan gagasan dari wilayahnya masing-masing ya, mengenai sebuah peta yang bisa diaplikasikan secara digital ya, untuk aksesibilitas membantu teman-teman mengidentifikasi wilayahnya dalam hibah kecil tadi, seperti itu. Dan dari kami mohon maaf jika kami ada salah dalam penyampaian atau dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Sebelum kita berpisah hari ini, saya mohon untuk menyalakan videonya teman-teman masing-masing untuk kita berfoto bersama ya, untuk diabadikan dalam momen sosialisasi kita kali ini. Mas Dido, tolong di operator kan. Terima kasih. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya minta tolong untuk diaktifkan kameranya supaya kita bisa ambil dokumentasi secara virtual untuk kegiatan di siang hari ini. Silakan.
Silakan teman-teman. Oke, kita akan ambil fotonya 2 kali ya. Saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Sekali lagi ya, kita akan ambil fotonya. 1, 2, 3, senyum. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Dewi. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Mas Dido. Tadi ya sudah mengabadikan momen kita hari ini. Semoga momen kita bertemu lagi di bulan Desember. Kami akan membagikan lewat email, lewat poster yang sangat mudah dibagikan ya oleh jaringan dari rekan-rekan yang hadir di sini. Ini saya juga ada Bapak Kasihan tadi ini juga saya ketemu di tahun 2017 ya dengan survei lapang bersama juga. Ya semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Selamat bekerja kembali dan semoga selalu sehat beserta keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih teman-teman PUI dan teman-teman Opdis yang sudah hadir. Mohon pamit. Terima kasih Mas Anang. Terima kasih Bapak Sutrisno. Terima kasih Mbak Yanda. Terima kasih Bu Susi.